Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo dan kita akan lanjut lagi ya Cak Bowo. Ya, kemarin kan hak angket dikeluarkan. Itu kan gara-gara rame-rame ada yang namanya kasus yang kabarnya mega korupsi EKTP muncul. Kan seperti itu. Dan rumornya, kabarnya juga banyak anggota DPR yang terlibat. Salah satunya ada Miriam S. Haryani ya, Cak Bowo, yang sudah diminta untuk bersaksi dalam peradilan. Namun, ketika bersaksi, dia menyatakan kalau ketika bersaksi dia dalam keadaan ditekan dan dibawa ancaman, diancam oleh KPK untuk memberitahu siapa-siapa saja nama-nama anggota DPR yang terlibat. Tapi dari sisi KPK sendiri mengatakan kalau justru sebenarnya Miriam itulah yang diancam, ya, agar tidak mengatakan nama-nama anggota DPR yang terlibat. Nah, bagaimana Cak Bowo menanggapi hal ini? Kalau dilihat dari sisi hukum nih, Cak Bowo. Ya. Jadi KPK ini kan sebetulnya dalam arti tidak punya senjata, tidak punya senjata, tidak bisa ngancam, dan tidak bisa minta. KPK perlu nggak ada sesuatu yang diminta, karena KPK adalah merupakan satu bagian dari untuk menjadi anggota staf khususnya dari direktur penyidikan sebagainya. Ini kan perpaduan. Zamannya nggak seperti itu. Kalau dulu memang Polri seringkali kalau menangkap seorang bajingan benar-benar kan ketembak atau diapa, kalau KPK kan enggak toh. Nah, mungkin saja ada perasaan ini nggak ditekan, tapi merasa tertekan, ada seperti itu. Contohnya dalam penyidikan sebetulnya nggak ditekan, tapi dirinya merasa tertekan dikarenakan apa? Dikarenakan ada satu cross check antara keterangan yang satu dengan bukti yang lain, sehingga itulah menjadi satu beban, katanya seperti itu ya. Nah, apalagi minta sesuatu yang berhubungan dengan bukti-bukti atau rekaman-rekaman tentang persoalan tentang penyidikan atau penyelidikan, itu tidak bisa. Itu kerahasiaan memang, namanya justisia. Jadi kerahasiaan tidak bisa untuk langsung diminta. Seorang lawyer saja pun tidak boleh minta. Nah, kecuali jadi tersangka, baru minta BAP-nya untuk sebagai apa? Pembelaan. Saya aja pernah ketika mendampingi seorang tersangka minta BAP itu harus izin ini polisi ini. Nah, itu sebetulnya kan nggak transparan. Harus minta ini. Kenapa sih takut? Oh, dia itu nyidik seperti itu tentunya. Nah, memang sesuatu yang berhubungan dengan persoalan tersangka bisa BAP-nya itu diminta demi kepentingan pembelaan. Tetapi kalau hanyalah sebagai satu penyelidikan, itu belum bisa digunakan atau diminta, itu belum bisa. Kenapa? Karena kepentingannya tentang penyidikan. Tidak, ini kuat, bukan saya. Kuat aturannya demikian. Nah, ini kan pansus sudah jalan nih, pansus angket KPK. Ya, memang pansus itu adalah memang ada 20 dan 1 fraksi kan. Bisa untuk mencapai satu angket, ditambah nanti diparipurnakan DPR setengah harus hadir. Jadi kalau DPR-nya itu 1.500 harus hadir untuk paripurna. Nah, saya tergelitik ya. Nah, kalau dengan demikian berarti apa? Berarti ada satu ancaman-ancaman ketika orang korupsi. Kan begitu. Maksudnya apa, KPK bisa buyar sehingga bisa menikmati sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, kan begitu. Nah, kita bicara masalah apakah KPK ini bisa bubar atau tidak. Kita harus tahu tentang aturan
Undang-Undang MD 17 2014 ada pasal 79. Jadi apakah KPK merupakan satu eksekutif? Pemerintah nih. Apa bisa pemerintah? Kalau bisa pemerintah kan bisa maksud saya bisa diangket pemerintah kan? Betul, undang-undang bisa. Nah, sekarang yang menjadi problem, jadi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 itu pasal 3. KPK itu adalah lembaga negara yang independen dan tidak bisa dipengaruhi siapa saja di dalam melaksanakan penyidikan. Jadi kalau itu nantinya hal ini diangketkan, ini nggak bisa. Jadi kontradiksi. Misalnya Cak Bowo. Misalnya KPK itu apakah sebagai pemerintah eksekutif? Bukan. KPK itu lembaga negara yang ada di dalam pasal 3. Pasal 3. KPK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang, dan ini adalah merupakan satu tidak bisa dipengaruhi di dalam melaksanakan, baik eksekutif, yudikatif, legislatif tidak bisa dipengaruhi di dalam melakukan penyidikan di dalam korupsi loh ya. Nah, dari hadapan ini berarti kontradiksi, tidak mungkin bisa. Kecuali KPK itu kan lembaga ad hoc, itu bisa dibubarkan ketika korupsi itu kan begitu. Nah, sudah tidak ada. Kalau tindakan korupsi itu ada, KPK nggak akan mungkin dibubarkan. Berarti nanti dianggap, dikhawatirkan masyarakat kalau tahu hukum baca, apa bisa KPK dibubarkan? Ya otomatis nggak bisa. Kecuali kalau direvisi undang-undangnya. Tapi kalau ini dibuat ad hoc itu kan tidak ada hubungannya dengan revisi. Lain lagi konteksnya kan revisi undang-undang. Tapi ini adalah angket ini untuk membubarkan KPK, KPK bubar. Padahal KPK itu berdirinya KPK kan dengan undang-undang. Siapa sih yang buat undang-undang? Kan DPR sendiri bersamaan pemerintah, baik legislatif. Setelah dibentuk dibubarkan. Berarti ada apa? Berarti seakan-akan senjata makan tuan kan. Nah kalau gitu hal ini nanti masyarakat kalau ngerti yang contohnya ini. Contohnya kan ada angket, ternyata wawancarai pada bukan tersangka loh ya, narapidana. Kalau tersangka ini masih dalam proses, tersangka atau terdakwa ini masih dalam proses peradilan, sampai mempunyai kekuatan hukum tetap. Tapi kalau sudah narapidana, ini sesuatu yang diketok yang bersalah. Kalau narapidana diwawancarai kan ya lucu sekali. Nah dari situlah ya kelihatannya. Saya ketawa kalau gitu ya. Makanya kenapa sih sebetulnya jadi seorang DPR kok seperti ini? Nah kalau sistem yang lalu sebelum ada reformasi ada seperti ini, itu jadi DPR itu adalah ada urutan, mencapai urutan dari partai politik. Terus ada skripsi, ada kalau dulu ini ada P4-nya, lebih ketat ya, ada listriknya. Sekarang enggak, sudah ada nabi bisa di DPR. Nabi ya di DPR. Nah ini kan lain. Kalau dulu yang bener-bener kalau di Litsus itu sampai kakek-kakeknya, nenek-neneknya itu. Nah dari situlah menjadi satu problem bahwa sekarang ini penting adanya seorang DPR yang capable dan integritas, punya integritas yang tinggi. Jadi apa ya? Jadi harus ngerti lah. Jangan sampai nanti nggak ngerti sehingga jadi cemooh-cemoohan bagi orang-orang yang nantinya tujuannya biarkan bergilir. Nah sekarang rasanya kok ada hak angket, hak ini digulirkan, ini berarti perlu dipertanyakan ya. Kayak lumayan. Cak Bowo, kita akan lanjutkan lagi nanti, dan pemirsa kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Hukum di Mata Bowo.